Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mazumda Taufiki dengan NIM 122230154 dari kelas SSI kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana saya merunning pro model dari soal UTS yang diberikan oleh Bapak dan juga Ibu dosen. Langsung saja pada soal yang sudah diberikan oleh Bapak dan juga Ibu dosen. Di sini kita ada studi kasus dan ada 9 soal. Yang soal pertama, langsung saja, di sini ada PT Ares merupakan sebuah perusahaan beroperasi dalam bidang produksi souvenir kipas. Nah, dalam produksi souvenir kipas dari PT Ares itu sendiri ada kenaikan produksi. Nah, dari hal tersebut kita untuk memodelkan agar perusahaan bisa merancang simulasi guna meningkatkan kinerja operasional. Nah, untuk yang pertama itu ada data historis jadi kapasitas 30 hari terakhir. Ini data historis nanti langsung masuknya itu di bagian history yang di Excel. Terus data lokasi itu yang kita akan modelkan di ProModel dan juga sudah ada kapasitasnya. Lanjut data pengamatan bahan bakunya. Ini lebih ke rival dari beberapa bahan baku atau semua bahan bakunya. Terus proses produksi, untuk proses produksi juga didetailkan bagaimana untuk persentase kipas bukan gitu 40% bulan besar. Nah, tahap berikutnya adalah proses penjahatan. Jadi di sini semua proses yang dilalui atau yang akan dilalui oleh material itu sudah dijelaskan semua. Terus waktu proses produksinya. Nah, untuk waktu proses produksi itu disediakan juga untuk tabelnya itu, tabel waktu proses produksi di sini sudah dijelaskan pengukuran, pemotongan, penjahitan, pemelituran, perakitan dan quality control. Nah, untuk waktu-waktu quality control nanti kita di sini masih dalam bentuk tabel. Nah, pada bagian promodal nanti kita average-kan atau dirata-ratakan. Terus untuk data routing di setiap stasiun ini lebih ke bagaimana aliran-aliran yang akan ada pada pro modelnya. Misalkan dari gudang kain ke gudang pengukuran, dari gudang kain ke pengukuran, dari ke stasiun kerja pengukuran. Terus untuk gudang kayak gudang gagang dan juga kayak conveyor input dulu. Nanti berarti kan dari conveyor input itu berapa waktu itu 1 menit. Nah, dari sudah ada rerouting tadi, kita langsung ke data resource search. Nah, untuk data resource itu sendiri terkait jenis dengan peran masing-masing resource yang digunakan. Yang pertama itu adalah operator yang transfer sejumlah 2 orang, itu lebih ke SDM-nya, operator visible sejumlah 1 orang, dan juga operator praktek sejumlah 1 orang. Nah, di sini ada data padlock-nya atau jarak-jarak dari setiap stasiun kerja, dan juga yang terakhir ada downtime dan juga shifting seperti itu. Lanjut saja pada software pro modelnya itu sendiri. Yang pertama pasti kita nge-build dulu location-location atau stasiun-stasiun kerja yang ada pada studi tesis tersebut. Di sini untuk stasiun-stasiun kerja yang pasti gudang kain sama gudang kayu. Terus ada pengukuran, setelah dari pengukuran ada pemotongan, terus buffer, penjahitan, pemelituran, perakitan. Setelah perakitan itu sebelum perakitan. Nah, setelah perakitan itu ada quality control, gudang produk riset, kantin, gudang produk jadi. Nah, di sini juga ada conveyor output sama conveyor input yang sudah dijelaskan pada soal tadi ya. Ada melalui conveyor juga untuk mengalirkan dari barang. Setelah dari location sudah dibuat, kita bisa langsung masuk pada entities-nya. Nah, di sini kan ada beberapa entities-nya atau material-material atau komponen-komponennya. Yang pertama ada kain, gagang, kipas baik, kipas reject, dan juga kipas jadi. Nah, kenapa ada kipas baik dan kipas reject? Dijelaskan juga pada soal ada yang reject dan juga ada yang baik dengan presentasi yang sudah disebutkan. Seperti itu. Terus setelah dari entities kita bisa ke processing. Dari processing ini sendiri kita menentukan dari tabel yang sudah ditentukan. Misalnya tadi untuk, nah ini proses-prosesnya. Dari proses pengukuran berapa menit dan sebagainya pemotongan. Nah, dari proses-proses ini sudah ditentukan di mana untuk dari stasiun mana ke mana. Jadi kita masukkan entity, location, dan operasinya itu waktu operasinya menggunakan yang sudah ada di tabel ini waktu proses proses produksi seperti itu. Nah, dari situ paling yang membedakan di operationnya di sini ada tipe pemain gotong dan juga nanti ada first one ini di sini juga harus menggunakan move with operator dan transfer dan free. Jadi di sini menggunakan ada operatornya atau manpowernya itu sendiri. Nah, di sini juga ada wait N dan juga wait L. Nah, untuk wait ini sendiri karena di proses operasi tersebut tuh membutuhkan waktu sebanyak atau selama yang sudah disebutkan pada tadi pada soal.
seperti itu. Nah, dari setelah processing selesai, kita langsung ke path network-nya. Nah, di path network itu sendiri kita memasukkan distance-distance atau jarak-jarak yang ada. Nah, di sini ada jalur resources itu sendiri, di mana jalur resources itu sendiri menggunakan tipe passing. Nah, untuk tesnya menggunakan speed dan distance, path-nya itu ada 9 dan interruption 9 setelah mappingnya 16. Nah, di sini kita masukin satu persatu dari gudang kain ke pengukuran, terus dari pengukuran ke pengukuran. Jadi ini menjadikan satu path gitu, atau kayak benar-benar jalur dalam resources-nya itu sendiri. Terus setelah processing, resource, path network. Nah, untuk resource itu sendiri sudah dijelaskan bagaimana ada operator transfer, operator quality control, dan juga operator perakitan. Di sini untuk operator transfer ada dua unit. Nah, untuk dua unit itu sendiri kita bisa membedakan ya. Untuk membedakannya, resources menggunakan sebentar. Nah, di sini menggunakan. Nah, di sini ada unitnya itu ada dua karena yang dijelaskan juga menggunakan dua operator operator transfer, satu operator QC dan juga satu operator quality control. Dari setelah semua selesai kita lanjut ke rival dari kain dan juga dari gagangnya itu sendiri. Nah, untuk masing-masing rival sudah dijelaskan juga pada di soal bagaimana ada kain dan juga gagang yang akan yang menjadikan itu sebagai produknya seperti itu. Nah, setelah dibuat selesai, kita lanjut pada shifting. Nah, shiftingnya itu nanti milih ke assessment atau penugasan. Nah, di penugasannya sendiri memang kosong karena rata-rata sih pada pakai data shifting. Nah, di sini saya memasukkan sendiri data shifting pada bagian location. Bagaimana ada sensor processing rival shifting berarti kan tadi ini location. Di sini juga untuk location di kapasitas sudah tertulis ya kapasitasnya berapa dan tergantung sama soal yang ada. Jadi biar semuanya itu tidak saling bertabrakan. Setelah itu semua selesai, kita bisa untuk simulationnya bisa time only, terus runtime-nya 8 jam. Terus di sini juga saya masukkan number of application 30 karena menggunakan 30 hari seperti itu. Dan dalam satu hari itu menggunakan 8 jam. Dioperasikan saja dan bisa kita simulasikan and run. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk inputnya, kita buka saja normal run dan juga average. Nah, untuk average di sini kita bisa melihat bagaimana bahan-bahan yang didapatkan. Tidak hanya itu, tadi juga saya sudah ngerun satu kali didapatkan. Setelah di yang all itu sendiri, kita bisa masukkan pada Excel. Nah, di Excelnya ini kita bisa menggunakan untuk validitas. Nah, untuk validitasnya tadi yang pas jadinya itu dimasukkan ke sini ke total ini. Nah, dilanjutkan di sini untuk dari hasil validitasnya. Nah, untuk uji validasi itu sendiri, saya masih menemukan beberapa kendala yang nggak tahu ini kenapa tiba-tiba tadi untuk pada bagian nah, jadi awalnya niku Bu dan Pak, saya buat si produk kipas jadinya itu masih 000. Nah, untuk run yang kedua, alhamdulillah untuk total exitnya sudah tertemu, tapi untuk yang skenario 1, 2, 3-nya itu belum saya buat karena ini baru jadi jam 7 seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas
eh, waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.